Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, selamat bertemu lagi dengan saya ya Mas Gesang di channel kita. Jangan lupa like dan subscribe sebelumnya ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, like dulu dan subscribe dulu. Cereng, terima kasih ya atas like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuatkan tutorial video yaitu bagaimana proses menggulung semi jet ya, Sun-E yang 250 watt ini. Semi jet, kalau semi jet itu cirinya lubangnya satu ya, besarnya seperti mata jet pump tapi kepalanya meruncing seperti kepala bab satu ya, moncongnya, terus lubang hisapnya cuma satu. Kalau jet pump lubang hisapnya dua ya, atas bawah ya, itu dua jet pump, berarti kali ini satu berarti semi jet. Oke, langsung aja kita eksekusi karena ini segera mau diambil. Ini pagi ya, jam 10 pas, jam 10 pas kita akan mulai gulung. Katanya siang habis dulu mau diambil. Bagaimana kita mau gerak cepat ya kalau enggak cekatan ya. Maaf ya, ini karena harus cekatan, mudah-mudahan nggak ada gangguan yang mengganggu. Kita kumpulkan ya, bongkarnya di sini biar cepat. Oke, kunci 8 langsung, atau ini dulu atasnya kita eksekusi dulu. Tempat saya itu ya teman-teman, kalau gulung tuh seringnya sekarang minta cepat ya, apalagi kalau air. Jangan lama-lama ya, tuh belum cuci, yang belum mandi, ada yang belum cebok, ada ya loh, macam-macam lah keluarnya. Jangan lama-lama, ini buru anaknya mencret. Ayo, punya bayi lah, mau hajatan, akhirnya kita yang duper-duper ya. Gak apa-apa, sebentar wani piro, itu caranya. Jadi kita bongkar dulu, tutup-tutupnya, bongkarnya sistem cepat saja. Dan cepatlah, pakai obeng ini aja lah kalau mau kejar-kejaran. Nah. Obeng impact ini bisa untuk ngejar kerjaan ya. Nah, ini tutup terminalnya, tak ambil juga nih ardenya. Wah, ngeyel berat, harus ketok pakai manual. Nah, baru kena. Nah, ini setelah itu kita potong aja pangkal ya, pangkal kabel kita potong, tek. Nah, nanti tinggal nyambung lagi ya. Udah, ini biar begini aja, komplit masih lengkap situ. Udah, nggak mau tahu, ya udah kasih tempe aja kalau gitu. Terus ini langsung di pas. Kunci 8 alias kunci 8. Nah, kan udah nggak nongol deh kuncinya. Ya, kita lepas dulu. Oh, 8 ini ya, ciek apa, satu persatu kok ciek kayak wong mana. Hiji-hiji dicabut lah ya, bornanya langsung ketok aja. Nah, taruh lagi. Wah, panjang ya, 250 model panjang itu teman-teman ya. Itu namanya dawa. Nah, isinya dinamanya dawa. Oke, langsung saja kita eksekusi. Dan ini kita bongkar dulu kepalanya biar ada yang bersihkan ya. Kepalanya kita bongkar dulu karena keluarnya tuh airnya kecil. Nanti jadi pula ya yang lain. Aduh, 14 ya. Ini dikasih bonus di servis kepalanya sini ya, kalau banyak lumpur itu airnya kecil.
sampai 14T aja biar cepat ya. Sampai juga harus mempunyai kunci iki kok muter-muter, dari mau gerak cepat kok malah nggak dukung. Ya, kita akan buka kipasnya ini, sekalian mau dibersihkan. Nah, itu di dalam satu banyak lumpur ya, harus dibersihkan teman-teman. Ini harus diintip juga di antara kipas-kipas itu, kadang-kadang udah banyak kotor ya. Ini banyak sekali keraknya, kerak dalam itu banyak. Ini harus cungkil ya, pakai ini sampai buntu itu. Udahlah ya, ini nanti dibuka, cungkil-cungkil gitu ya, biar keluar. Pakai 2 obeng min kalau perlu. Nah, ini 2 obeng min. Ini temennya lagi layat ya teman-teman ya, jadi saya sendirian. Dipegangi enak nih bener ya. Oke lah, nanti biar dibuka kita lain saja. Ini yang gulung kita bobok. Banyak ya teman-teman tuh menanyakan berapa beratnya, berapa on habisnya. Kalau bawaannya sekitar ini 6,5 ya, pas ya 6,5. Oke, kita akan eksekusi pencabutan ini ya. Tinggal dibersihkan saja. Saya akan ganti yang baru ya, karena kalau dijedel ini pasti rusak. Kita cuma dikasih waktu 2 jam teman-teman gulung ini ya, dari bersihkan sampai gulung. Diantar lagi ini jam 10 pagi, nanti kita habis ngukur sudah ngantar ke toko ya. Ini dari toko pompa air di tempat kami Bujang, yaitu diantar sama konsumen. Mungkin dia beli dulu di sini ya, di toko itu, terus minta digulungkan karena kerendam ini. Bekasnya ini kehujanan masuk air sampai bekas kuning-kuningnya itu adalah bekas air ya, itu posisi bawah begini. Yang di atas itu pasti kerendam, dan kalau kerendam itu banyak konsletnya ya. Terus kalau konslet itu ya kebakar di sebagian yang konslet itu. Ketika kebakar ya akhirnya ada kebakar dalam tumpukan kawat ya, kadang-kadang kena yang lain gitu ya. Oke ya, langsung aja kita bawa ke meja gulung. Oke ya, sudah kita bawa ke sini, kita akan buatkan selipan dulu. Dan ini adalah lubangnya besar kecil ya. Yang 2 ini kecil, jadi 2 ada 8 yang kecil. Yang lainnya tuh sama ya, ada kotak, ada yang bundar, gitulah model-model. Kita ambil contoh dulu satu, dari salah satu contohnya kita pakai untuk ngetes panjang dan lebarnya. Langsung kita tes ya, ini panjangnya ditambah dengan yang dipotong tadi, gini pokoknya. Nah, kita gores saja, harus diusek-usek begini, nanti akan berwarna gitu. Ini juga sampai di sana. Gores, set, terus diusek-usek, udah hitam dia tuh, udah nampak sekali ya, tinggal digaris.
Maaf ya, kita ini sambil gerak cepat ya, sambil bikin video buat teman-teman, kita sambil gerak cepat. Dan ini repot teman-teman, kawat 70 nya lagi nggak ada ya, maka harus pakai kawat 70 ini. Kita pakai cara lain aja lah. Oke ya, nah. Panas sambil hidupkan kipas ngain. Ya mungkin agak kurang jernih ya, dilap dulu ya kameranya ya. Oke, tinggal digores sekarang ya, gores panjang. Gores sekali aja, nggak usah 2 kali, karena untuk bikin garisan saja ya, gorisan untuk menambah mudah nekuk. Nah sudah begitu, bekasnya tadi saya ambil untuk ngukur lah ya. Kalau gatel untuk ngukur, ambil gunting yang panjang begini, kita luruskan dulu ujungnya satu nih. Tinggal ini dibuat ukur ya, yang ini dibuat untuk ukur. Lebarnya ini mungkin yang kecil atau yang besar ya. Ini yang kecil ya, kita bikin kecil 8 dulu. Nah ini sudah ya 8, nggak ada garisnya, nggak nampak. Kita besuk dulu, seret, nih nampak semua garisnya ya. Nah begitu, kita potongin dulu dan kita masukkan dulu, karena dibutuh cuma 8 yang kecil. Kita pasang dulu biar nggak berserakan ya ke lubang yang kecil. Tekuk saja, tinggal tekuk ya, kiri kanan, pilih lubang yang kecil. Oh iya teman-teman, tak kasih kode dulu ya buat teman-teman melihat kalau itu yang kecil. Gimana cara yang kasih kode, lihat aja nih, nanti teman-teman tahu, dari jarak jauh pun tahu. Kita susun dulu. Nah, biarlah tangan saya berwarna. Ini akan nampak lubang kecil. Nanti bisa membedakan dari mana mulainya gitu ya. Tak kasih pembeda. Nah, begono. Pembedanya begono ya. Tak masukkan. Belum kering. Belum kering, kita akan buat yang lubang besar dulu. Kita ukurnya bikin 1, ambil yang agak panjang, yang lebar tadi. Ini dia.
kita bandingkan dulu, mana kok tadi kok salah teman-teman ya. Tadi saya ambil yang lebar ya, tadi ambil yang lebar, berarti ini yang lebar, ini kita kurangi dikit-dikit. Biar lengkap ya, nggak apa-apa ya, nggak lama nggak apa-apa, mau nonton ya terima kasih, kalau tidak nanti kehilangan satu persatu informasinya ya. Santai saja, santai tapi serius, karena ini saya juga nggak mau santai beneran, karena ya nanti cuma di waktu 2 jam sambil memvideokan, bayangan ya tak tekuk, pasang ke lubang yang kecil. Dah tembus. Oh salah, cuma 2 kok dikasih 3, longgar toh. 2, ini 2 lagi. Dua ya, jadi teman-teman perlu diperhatikan kalau masang selipan juga kadang-kadang tuh lubangnya besar kecil, jangan dibikin kecil semua, kadang-kadang nanti kurang luas ya. Nah itu udah masuk. Nah, biar teman-teman juga tahu ya, kalau dia ada yang kecil yang besar, ini saya kasih tanda memang nanti mulainya dari mana, biar bisa dicermati. Kalau yang tidak nonton dari awal kadang langsung bertanya, Pak itu kok selipannya kok di warna-warni itu apa Pak, gitu. Ketinggalan berarti, kadang langsung di skip ya. Udah ya, sebelum dilanjutkan ini tak kasih kode lagi, teman-teman bisa melihat dari situ ya. Nah tuh, ini demi yang melihat tuh enak gitu, jelas ya. Nah udah ya, yang warna merah itu nanti yang lubang kecil-kecil itu ya. Kenapa kasih merah-merah Pak? Terlambat berarti. Sekarang kan kita potong lagi yang ini, langsung bikin berarti 16 ya, bikin 16 langsung saja. Begini ya, saya cepet ya, bukan satu dipotong dipasang, satu potong pasang, kelamaan teman-teman cara begitu. Kalau kita ngejar-kejaran waktu ini nggak ngejar ya. Berapa tadi? 10 ya, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Kita upset lagi, set, ini langsung nampak garisnya. Satu lagi. Oke, langsung aja kita potong lagi.
Oke, langsung saja dipasang lagi ya. Nanti akan nampak putih dia, beda dengan yang merah. Oke ya, paham ya, yang merah adalah yang kecil-kecil, boleh nampak kan. Kadang perlu dilebarkan ya. Ya, dari sini aja kalau nampak ya. Kita lanjutkan pemasangan selipan. Jangan ditekuk patah tengah, jangan ya, harus kembung sebelah dalam. Sering saya sampaikan kalau tekuk patah tengah nanti isinya dikit, nggak muat ya, nggak muat, jadi sempit. Aturan isinya 50, jadi nggak cukup gitu loh ya kalau ditekuk patah tengah. Ini harus kembung tengah, jadi nekuknya tuh cuman haluan begitu aja, haluan pakai begini aja. Nah, begini, jadi haluan, nggak nekuk dia, langsung kembung dalam. Karena kita tadi dulunya kejar-kejar dan waktu. Bisa mas nanti siang dijemput, diantar, bisa. Ya, tinggal 4 lagi. Ya, udah selesai nih. Karena akhirnya belang-belang deh, merah dan putih. Inilah Indonesia. Oke, kita lanjutkan persiapan kawatnya. Oke teman-teman ya, ini sudah siap. Kita tinggal bikin tutupnya dulu. Kita ini harusnya kawat 0,50 teman-teman. Bagaimana ini, saya lagi 0,70. Kita sedang tidak ada teman-teman ya, repot ini. Inilah kadang-kadang kalau saya teman-teman melakukan situasi seperti saya, harus bagaimana coba. Ini tak rampungkan dulu bikin tutupnya ya. Kita tuh harus berwawasan yang lebih setelah menonton video kita akan kasih tahu ya. Nah, kalau kemarin kan udah dikasih tempe, ini kasih tape lagi ya. Oke, dirampungkan dulu, motongi tutupnya ini. Kalau tutupnya nggak usah digaris ya, dikira-kira lah. Kalau 1 cm kurang dikit udah nggak apa-apa. Kalau untuk semi jet yang nanti ini agak sempit ya nanti ya. Kita pakai aturan tuh 55 rangkap 2 teman-teman ya. Kok 55, maaf, 50 rangkap 2. Hitungannya nanti 49 atau sampai 50, tapi ini nggak ada ini. Saya adanya 55 dan 45. Oke, ini akan saya pakai 55 ya. Ini 55 ya. Ini saya 55 adanya ini ya. Masih banyak sekali. Dan ini juga 45 masih banyak sekali ya. Akhirnya saya pakai 55 dan 45 semuanya. Nanti aturan kalau dibanding dengan kawat 70 mungkin ketemunya ya hampir imbang ya. Jadi 70 itu keseimbangannya, maka kita juga cari informasi, tanya-tanya pada Mbah Google atau Mbah Ai ya. Pendapatan persamaan luas itu berapa dan berapa gitu. Oke, kita ujungnya sudah kita ambil. Kita akan cari full fan. Nah, ini dia full fan nya. Ini agak buru-buru teman-teman ya saya. Ini ilmu baru lagi ya teman-teman. Kalau nggak ada kawat 70 terus bagaimana? Nah, itu ada 50 rangkap 2 bisa, atau 55 dan 45. Itu pun masih lebih besar ya. Oke, minimalnya
kita bikin satu saja. Kita mau bikin satu mal saja. Bagaimana cara bikin mal kok satu saja? Lihat dulu bertahap ya. Ini kita akan pakai mal bekas ini. 1 lompat 6 ya. Jadi ngelompati begini. Dijelaskan ya, jelaskan sendiri ya. Dilompati 2 tengah itu. Ngelompati 4 itu yang 2 merah di tengah ya. Nah, ini masih kelebaran ya, ini kan bekas, tinggal ngulangi aja lagi. Bisa nggak perlu bikin mal kok 4 itu enggak, bisa bikin mal 1 aja. Bagaimana caranya? Oke, sebentar, sabar. Ini 2 di tengah ya, 1 2 3 4, 2 di tengah. Ini bikin mal 4 2 ya. Ini tekuk pas, ini tekuk pas. Udahlah, ini main cepat aja. Main cepat aja, agak lebar dikit biar mudah. Terus ini dipasang di sini. Pasang dulu di alat roll kita. Ini ilmu penting ini teman-teman ya, menyingkat waktu kejar-kejaran. Oke, sekarang kita kasih solasi. Solasinya tipis ini ya. Nah, begini. Setelah kita pakai solasi, ini akan kita strip umpan enggak ini? Nah, ini kering ya, ini spidolnya kering. Kita ambil spidol yang masih nyala dulu. Oke ya, ini sejajarnya kita akan pasang strip di sini, strap. Nah, pasang strip di situ ya. Ini satu udah berlaku. Dan ini jaraknya, kalau mau tahu mal yang kedua itu berjarak 2 cm setengah ya. Ini sudah ada jarak-jarak 2 cm kok, 2 cm setengah, bukan 2,2 cm. Ini dengan bawahnya itu 2,2 cm. Di sini ya, 2,2 cm lagi di sini. Bisa hafal kalau udah ada takik-takiknya di itu ya. Ini 2,2 cm lagi. Jadi begitu. Udah bikin satu aja nih. Tapi dengan syarat pipanya ini adalah 3/4 ya, soknya 3/4. Kalau setengah nanti nggak berlaku. Kalau setengah inci nggak berlaku, nanti lebih lebar lagi jaraknya, bukan 2,2. Kalau setengah inci mungkin bisa 2,4 ya. Oke, langsung aja kita mulai gulung maju ya. Hitungannya tuh kasih 50 aja dulu kalau muat ya, kalau nggak muat kita kurang. Ini 47 aja dulu. Pertama 47 ya. Lama-lama bertambah. Masuknya dari kiri keluar kanan. Ini di lubangnya ini di depan ya, ini di sini ya. Oke. Langsung aja kita posisikan seperti tadi. Lubang merah itu taruh di tengah. Ya. Nah, ini 47 aja udah pas ya. Jangan nangis ya lo. Ini perasaan A ya. Nanti kalau sampai menemukan bisa begitu juga. Kalau ada kalau 70 ya 70 aja langsung satu ya. Karena saya belum belanja, kalau 70 lagi habis. Ya sudah ya, udah masuk. Jika sebelahnya aja 1 2 3 4 udah hitung ya. Jangan sampai lompatnya kebanyakan atau kurang. Nanti ya berapi, bongkar lagi. Kok salah ini gimana? Hati-hati, langsung aja dihitung, gak usah malu ngitung ya. Malu bertanya sesat di hutan. Oke, kalau teman-teman masih perlu bantuan bambu, pakai aja, gak usah malu-malu ya. Mana bambunya? Bambu runcing itu emang senjata andalan kita ya. Ini bambu yang sudah kita bikin gepeng atasnya, ini lebih bagus lagi dibikin pipih ya, ujungnya dibikin pipih. Nah, gitu aja. Ini untuk membantu aja cepat, karena sebenarnya bisa sih nggak pakai itu saya, tapi ini untuk membantu mempercepat. Nah, udah selesai ya, tinggal tutup aja lagi. Ya, kita besarkan biar mantap. Nggak tahu lah, pokoknya sinarnya kurang pas. Nah, langsung ditekuk aja, pokoknya begitu ya. Ini semi jet, tapi persis sama jet pump juga begini juga gulungnya. Nah, sekarang kita mal kedua, malam kedua ya, mal yang kedua maksudnya. Oke, masih hidup mic. Oke,
langsung kita gulung 48 ya. Oh kelebihan 48 kok 58 maunya. Nah, masukkan lagi dari kiri keluar kanan ke lubang berikutnya ya, di luarnya lubang yang tadi. Oke ya, untuk mempercepat pakai bambu gepeng. Nah, untuk menggiring supaya cepat masuk lubang pakai bambu. Ya, tinggal dibalik begini ya. Masukkan berikutnya. Masukkan lagi dengan permainan jari yang terampil. Sini masukkan, dorong ke sana, sana masukkan, dorong ke sini, gitu prosesnya ya. Kalau sudah hampir penuh, menjubel begini pakai bambu lagi. Karena ini cairnya sudah mulai panjang ya. Kalau yang cair pendek seperti Shimizu, Sanyo dan lain-lain, Panasonic yang pendek itu saya nggak pernah pakai bambu lagi ya. Ini kalau cairnya panjang ini harus digiring. Nah, kadang-kadang banyak yang ngeyel ya, nggak masuk-masuk gitu. Pakai tutup lagi bentuk letter U ya, baru dimasukkan, ditekuk dulu tutupnya itu letter U. Nah udah masuk, tok dulu pakai kayu. Nah ini kayunya, boleh pakai palu dari karet itu juga boleh ya, nggak apa-apa. Ini saya nggak main lama-lama, langsung saja mal ketiga. Set ya, 49 sekarang. Masuk 49. Masuk enggak kie? Udah masuk, tinggal giring pakai bambu lagi. Nah, tutup lagi.
Oke, selanjutnya akan kita ambil kawat satu ukuran. Kita tengok dulu tadi berapa mikro kapasitor ya. Kalau 14 mikro kita pakai 0,50 ya. Kalau kapasitornya 12 mikro setengah, 14 mikro 8, malah 16 ini. 16 mikro. 16 mikro teman-teman ya. Jadi bisa pakai 55 lagi malah nggak apa-apa. 250 watt 16 mikro, berarti kita naikkan saja kawat ini pakai 0,55. Kita siapkan kawatnya 0,55. Kita masukkan, berarti kita ambil yang 45 ya, kita keluarkan ya, langsung aja kita pasang mal yang ketiga. Oke, udah pasang mal ketiga, kita gulung maju 70 lilit saja. Nah, 70 lilit kita keluarkan dan kita masukkan, dan awalnya ini ya sejajar dan awal yang tadi. Kalau ini yang keluarnya ya pasti ini keluarnya, kalau yang berada di ujung ini yang awal kan dari yang mal kecil ya di dalam dia ini, berarti di sini. Oke, langsung kita masukkan saja. Jadi tinggal sisa 2 ya di dalam ya, 2 kiri 2 kanan, maksudnya 4 lubang, 2 kiri 2 kanan. Nah, langsung kita tutup. Oke teman-teman, kalau membiasakan belajar ya, nanti bisa gulung itu di target ya. Selesaikan sekarang ya, kadang-kadang satu gulung ditungguin juga sering teman-teman ya. Kadang-kadang nggak sempat saya upload ya, kalau bener-bener diburu-buru nian, nggak sempat saya videokan karena ya repot ya, kadang-kadang orang jauh mau pulang lagi tanggung ya. Oke, langsung ditekuk aja. Ditekuk juga, ketok pinggir, ketok pinggir. Terus mal yang ke-4 langsung, 2 mal yang 3 dan 4 yang pakai ya. Ini hitungannya bisa disamakan dengan yang tadi ya, 70 lagi. Sudah 70 dan kita lepas lagi, set ya, pas. Ini yang bawah kita masukkan ya, nanti ketemunya pas 1 putaran dari kiri keluar kanan, langsung dimasukkan. Kalau terbiasa nanti nggak bingung ya, mana si kiri mana si kanan, putar. Nah, oh tutup benteng gawe disit. Bikin dulu ya, tutupnya tadi terbatas sih, cuman sisanya tadi kan, ikut lagi sebenarnya ya. Nah, terus pindah sini ya. Jadi ini runningnya rangkap 2, kawatnya startnya tidak ya. Ini kita mengefisienkan apa yang ada pada belanja kita ya, tapi nggak akan mengurangi hasil ya.
nggak akan mengurangi kualitas, sama saja. Karena dari pabriknya juga gitu, bisa dibuat sama-sama satu mesin, kadang-kadang kawatnya rangkap, kadang tidak gitu ya. Oke, langsung kita tutup. Ya, udah tutup, langsung ditekuk lagi. Ini gearnya agak panjang ya teman-teman, kalau pemula ini harus ekstra. Pemula ini kalau gulung nggak diburu-buru sama konsumen, setengah hari selesai itu udah bagus ya. Setengah hari selesai itu bagus. Kita langsung balik ya, begini. Ketok dulu lubangnya yang mau dimasukkan. Ini kadang-kadang ngalang-ngalangin ya, menghalang-halangi. Kita ketok dulu sini. Udah, langsung kita gulung mal ketiga ya. Mal ketiga hitungannya 70 sama mundur ya. Oke, langsung mundur. Oke, 70 saja. Ini kalau kawatnya 0,50 bisa 80 ya, tambah dulu nggak apa-apa. Ya, karena melihat kapasitornya tuh 16 mikro tadi, dibesarkan dikit nggak apa-apa. Oke, langsung masuk ke sebelahnya, nyebrang berarti 2. Dari kanan keluar kiri ya, digeser sana. Kalau masuknya kadang-kadang rebet, tambah sempit tempatnya, udah semakin penuh kawat ya. Matanya harus jeli memandang tempatnya itu. Udah masuk, tapi nggak pakai lama ya. Ini main biasa saja teman-teman ya. Kalau belajar pertama kali kok pengen langsung bisa cepet, mustahil. Ini harus jarinya berpengalaman ya. Ke situ masukkan kawat, cara melintir, cara memainkan kawat masuk ke slotnya, ini yang harus terbiasa dulu ya. Kalau belum terbiasa 1 kali sampai 10 kali itu belum biasa ya. 10 kali itu belum biasa. Kalau udah hari-hari, paling enggak 2 bulan, hari-hari gulung selama 2 bulan. Saya dulu pertama ya 2 bulan teman-teman, baru bisa lancar. Itu pun baru sekelas Panasonic dulu ya, saya belajarnya paling sering itu Panasonic Nasional dulu tuh, yang 125 itu. Kalau yang besar berjet pump itu masih juga lama juga, karena gearnya lebih panjang ya. Ya udah masuk, tinggal di ketok lagi, cepet kan. Nampaknya belum ada 1 jam deh teman-teman ya. Dalam video itu belum ada 1 jam, tapi kenyataan udah 1 jam 10 menit sampai sekarang. Di jam baru 50 menit ya. Di video 50 menit tadi kita kan pakai gulung running yang sebelah, nggak kita videokan kan karena sistemnya sama biar lebih cepat ya. Ini sekarang yang terakhir ya, hitungannya masih 70 ya, mundur, hitungnya mundur biar mudah memasukkannya. Sudah 70. Masukkan di lubang terakhir ya, lubangnya kecil ini, tapi kan malnya besar, jadi juga lebih masih mudah ya.
tutup lagi. Aduh, kabur tutupnya. Ya, jangan nutup letter V, nanti runcing, malah kecabut lagi keluar, kadang-kadang berdungul ya. Nah, tinggal sebelahnya lagi, satu lubang lagi ya. Ini sebenarnya kelas-kelas berat ya teman-teman, tapi kita harus main cepat, aman nih, maka ini aja dulu, ini udah terakhir. Kiri ke sana, kiri ke sini, kiri ke sana, kiri ke sini gitu ya. Dari sebelah kiri, dari sebelah kanan di. Nah, ini kadang-kadang ada yang meleset. Nah, udah masuk. Enggak selalu ya, enggak selalu pakai stick itu. Itu tuh carry yang panjang aja, kalau carry yang pendek saya udah alas. Nah, tinggal ditarik, dorong bersama tutupnya, tarik kawatnya, dorong bersama tutupnya, tarik kawatnya, dorong bersama tutupnya, tarik kawatnya, dorong bersama tutupnya, sudah selesai. Ya, kita potong lagi sini, tek, nah selesai, siap diikat. Nah, kita nantikan, mungkin mudah-mudahan nanti dapat kerjaan lagi, biar habis ini nanti bisa live streaming. Ya, sekali-kali ini video uploadan harus diisi juga ya, karena secara RPM bayaran pada YouTube masih besar, yang video uploadan, yang streaming masih rendah sekali ini ya. Oke, sekarang kita akan ikat ya, sekarang tinggal diikat. Jangan lupa bawah itu dikasih alas ya, kalau bisa ya ininya sendiri, mikanya sendiri. Kita akan bikin mika pembatasnya dulu. Ini mika 0,20 ya. Itu kertas apa Pak? Itu masih banyak yang bertanya ya. Ini mika film namanya. Mika pembatas begini, tinggal diikat. Kita guntingkan yang panjang aja. Udah mulai mau habis lagi teman-teman ya. Mika saya kemarin tuh di online saya beli 15 meter. Ini nampaknya tinggal segini, tinggal semeter nih teman-teman. Boros ya. Ya karena saya memang gulung terus. Rasanya boros ya, jangan dipakai kalau nggak pengen boros. Untuk mika pembatasnya juga pakai ini saya. Ya, tinggal mengikat seperti biasalah ya. Kalau kita mengikat, kita mau pakai taban aja teman-teman. Ini baru beli tadi, mendapat 6 roll. Harganya berapa ini? 15.000 satu roll ya. Ini beli 4 roll. Nih, beli 10 aja tinggal 4 roll lagi habis. Taban enak tuh buat ngikat ya, nggak perih di tangan, cukup pendek saja, nggak usah lebar-lebar ya, karena bisa dilompat-lompat, nggak harus setiap lubang ya dilompati, nggak apa-apa. Kita gunting dikit, kita ambil jarum yang sudah ada kalau ada ya, lo nggak usah bikin terus. Ah, ini nggak ada. Ini ada jarum bekas, sudah ada ini ya, masih ada benang nilonnya, ini kita pakai saja, kita lepas. Nah, bisa dilepas ya. Ini kita pakai yang tadi, kita masukkan, kita masukkan bolongannya. Nah. Ya, tinggal kita tali, telusur dari lubang manapun boleh, kalau masih yang di bawah ini ya, bebas dari mana saja. Nah, udah langsung aja lanjut. Oke, kalau bolongannya buntet ya, pakai ini diusak-usak dulu. Ambilnya juga sempit ya, celah-celah sana pakai tang yang kecil. Pokoknya ribet lah nalinnya kalau pakai apa, maksudnya kairnya tuh nggak dikeluarkan, emang ribet ya. Tapi kalau dikeluarkan malah rusak sembarang, nanti pasang lagi nggak bisa pas, pecah ya.
Udah ya, udah terakhir ikat, tinggal disimpul aja, diputar begini. Udah, terus kita tesin lem. Kita ambil lemnya di mana? Ini dia. Kita tesin lem saja. Udah kuat ya. Dan kita akan balik, kita akan sambung. Sebenarnya kalau ada pius pasti pius ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ini ada, ini ya, ini ada pius second bongkaran dari Panasonic, tak pasang aja ya. Bentuknya begini ya, lepasan dari pompa air Panasonic biasanya masih bagus, cuman karena konsletnya tuh kebakaran tuh karena konslet ya, jadi pius itu nggak fungsi. Tapi kalau hidupnya terlalu lama nyala, maka panas semua, itu akan fungsi ya. Biusnya akan ikut panas dan ikut mati. Jadi kalau kena konslet air ya nggak fungsi ya. Oke, bagaimana cara nyambungnya? Yaitu nyebrang ke starting ya. Ini running, dan ini ya, perhatikan dengan seksama dan jelas. Ini running 2 dan ini starting. Ini nyambungnya nyebrang ke tumpukan starting begini ya. Nyebrang ke tumpukan starting. Ini di ujung sini, ini di ujung sini ya. Ini kita nyebrang starting begini. Nyebrang di sini. Karena dia kabelnya di depan ya. Kabelnya di depan. Bedanya dengan Panasonic, Sanyo, Shimizu ya. Beda ya. Kalau itu kan di belakang, kalau ini di depan. Jadi nyambungnya nyebrang tumpukan starting. Kalau enggak terbalik nanti. Jadi awal dengan akhir ini nyambungnya ya, gitu ya. Ini awal starting dan ini akhir running gitu. Kita potong, kita sambung, kita kasih pius. Sudah sering saya jelaskan ya dalam penyambungan, dalam diagram maupun dalam tutor yang lain sudah ada. Oke ya teman-teman, selamat menonton video-video saya yang lain juga ya. Jangan cuma nonton ini, nanti tidak paham-paham karena semua rahasia keluar setiap video ya. Yang tidak ada di channel lain itu kita keluarkan rahasianya di sini. Kita sambung begini, kita pelintir sampai melintir bener ya. Disolder boleh, nggak disolder juga nggak apa-apa, karena namanya yang kuat itu nggak harus disolder. Nanti dia akan diisolasi ya, akan diikat lagi, maka padat sekali, nggak akan dia tuh ngendor. Ini runningnya ini akan saya kasih kabel putih ya. Ntar dikelupas dulu. Nah, di startingnya juga kita potong dulu, kita kelupas juga. Oke, kita siapkan kabel putih untuk runningnya. Dan merahnya tuh lagi kosong teman-teman. Merah untuk starting itu lagi kosong yang besar ya. Jadi starting runningnya yang nggak rangkap 2 tadi, kita kasih kabel warna putih ini ya, sebagai simbol warna itu untuk setrum dan kapasitor. Oke, untuk setrum satunya kapasitor kita kasih warna biru lah, lagi habis ya, kabel warna merah yang besar itu lagi habis. Ini ada tak kasih biru aja, teman-teman ikut nyaksikan warnanya biru untuk kapasitor. Beli sampai berkali-kali gitu ya caranya, jangan cuma 2 kali 3 kali, nanti kendor itu. Oke, kita akan isolasi. Dalam proses penyambungan diisolasi 3-3-nya ya. Ya, setelah diisolasi gini kita carikan selongsong. Nah, ini selongsong dari sudah mulai kita lepas. Ini selongsongnya lagi habis, ini bekas kita pakai lagi karena selongsong, sifatnya selongsong itu sama saja ya,
mau bekas mau baru itu ya selongsong juga gitu ya. Kadang-kadang kalau ada yang komen, oh kiriman ratuku selongsong, biar saya juga mengajarkan cara sistem hemat gitu ya. Bekasnya itu yang bisa pakai lagi, selongsong itu kan nggak apa-apa dipakai lagi, masih bagus. Nah ini bekas-bekas tak manpangatkan ya, biar bermanfaat lagi. Tinggal dikasih mika pembatas lagi dan diikat lagi ya. Nah di depannya running gitu dikasih pembatas supaya mengurangi penumpukan secara langsung ya. Ya masih ada sih yang bersentuhan tapi tinggal dikit ya. Kalau semakin banyak yang bersentuhan atau bertemu, potensi konslet juga besar juga ya kalau ada basah. Oke, kita akan tarik lagi seperti tadi, diposisikan di depan lubang ya, lubang di sini ya, lubang keluarnya kabel di sini, diposisikan di depan keluaran. Jadi nanti sudah dekat dengan keluarnya kabel gitu maksudnya. Oke, tinggal kita ikat saja nanti kan sampai selesai. Ya, cara menata tumpukan tidak harus menumpuk juga nggak apa-apa ya. Misalnya berada di tempatnya, yang penting semua kabel itu menghadap ke lubang gitu. Kalau dia tidak ketemu dalam satu tumpukan nggak apa-apa, itu ada amannya juga. Tidak gampang konslet ya. Kadang-kadang konslet itu ditumpukan kabel. Makanya ini saya buat tidak numpuk, dia berada di tempatnya masing-masing. Cuman kabelnya itu menghadap ke arah lubang semua, nanti tinggal dikeluarkan gitu. Oke ya, ini sudah selesai, kita akan tutup lem aja dan akan kita rapikan dulu sebelum dirakit ya. Nah, gono lah kira-kira ya, akan ketok-ketok dulu agar dia tuh lebih keluar dan lebih tenggelam sendiri ini ya, selipannya itu. Ya sudah, itu digencet ya pakai plat penggencet ini supaya tenggelam dengan pasti gitu. Masih kelebaran, ketebelan platnya. Ini digencet ya, tutupnya tengah ini digencet dulu pakai suatu benda yang pipih, itu plat yang tipis supaya pasti tenggelam. Nanti kalau nggak tenggelam itu nyerempet ke as ya, bikin gores. Bisa berdiri, bisa dirobohkan, atau kalau repot dirobohkan begini aja. Ini harus ya, harus digencet begini ya. Sampai semua keliling digencet semua ya. Setelah selesai digencet-gencet, pastikan sudah tidak ada yang nyenggol ya, dioles dengan jari gini, nggak ada yang nongol, kabelnya tinggal dikeluarkan saja. Ini kabel depan namanya ya. Nah, kita akan merakitnya. Oke, kita rakit di meja rakit sana aja. Sudah, kembali ke meja sini dalam perakitan ya. Langsung aja kita pasang pasnya sini. Ntar lagi diantar ke toko depan dekat ya. Kita berdirikan aja dulu. Tapi kita pastikan kipasnya aman, nggak banyak sampah di dalam lubang-lubang itu.
aman ya. Nanti kita sikat bersih. Kita taruh kakinya di bawah, kakinya ini di bawah ya, di namanya di atas, lubang kabel di atas. Enak dong. Boleh. Wah, masa suruh nyuting iwak teman-teman. Iwak bakar enak banget. Paskan ini kalau bisa dilap dulu ya, dalamnya ini jangan terlalu banyak pokok gemuk atau oli yang bekas-bekas siraman sendiri itu kadang-kadang malah nggak perlu. Yang namanya gemuk itu perlunya cuma di dalam laker ya, untuk gemuk gotri atau pelor-pelor itu, bukan di luar ya. Oke, langsung periksa patang. Bawah ada anak panahnya ya, di bawah ada anak panahnya. Oke, langsung pasang bawinya dulu. Kita zoom kalau masih bisa. Begonolah ya. Cepat ya teman-teman ya, mudah ya gulung itu ternyata. Asal semua buka apa video-video yang ada di channel kita, ada pelajaran untuk pemula semuanya. Bisa diikuti di situ, prakteknya pelan-pelan ya. Walaupun saya kadang belajarnya gulungnya cepat ya, namanya menyelam sambil minum teh ya. Jadi ya ini aja tehnya belum keluar ya, kopinya belum menyelam berarti ya. Sekalian kerja, sekalian diberitakan keilmuannya gitu. Jadi sampai mutar ya, ringan ya. Nanti kalau agak berat dikit wajar ya, karena ada hasil. Dan kita akan sambung dulu kabelnya, ini tinggal masang begini ya. Sebelumnya kita akan sambung aja dulu biar lebih mudah ya, leluasa nanti bautnya nanti aja. Sambil gunting kita akan kupas. Yang mana kapasitor ya ke kapasitor gitu ya, yang ke setrum kapasitor aja seperti ini. Tinggal kita mengarahkan saja kapasitor yang mana. Kapasitor ternyata dari dalam ini ada warna merah ya, warna merah di kapasitor. Bukan, kapasitor ini warna biru. Nah, kan sama warna biru dari dalam tadi ya. Kita sambung saja. Kita sambung. Dan merah ini adalah setrum langsung, berarti di sini ketemunya hitam ya. Kadang-kadang kita kalau warna dinamo lain tuh ketetapannya nggak sama ya. Kita tuh bikin ketetapan seperti Panasonic saja untuk semua dinamo yang dari kita, atau yang mau mengikuti saya nggak apa-apa, samakan saja. Dan putih sebagai setrum kapasitor. Sini ada juga ini coklat abu-abu ya. Tinggal kita solasi aja, nanti kita tes. Ini sudah saya solasi ya, sudah selesai. Kita akan pasang dulu ini kapasitornya nanti, tinggal bautnya dulu. Oke ya teman-teman, ada tamu datang, kita matikan dulu. Oke, sekolah apa kuwi ya, tak syuting. Oke, ini ada tamu kita datang menggulungkan. Aduh, itu ada tamu kita ganteng sekali ya, berdua lagi ganteng-ganteng. Oke, ini mau gulungan sepul tiger katanya. Coba lihat sing pengapiane po. Remuk ajur. Kabeh apa iki tok? Kok kabeh? Anu wae sing rusak wae wae. Lah kasusnya piye, ora urip mesine kan? Iya. Bareng mesine bagian-bagian pengapian. Sing iki kena gosong iki. Iki bagian pengecasan. Karo bagian perlampuan kan kok iki. Lah lampu karo case lancar apa ora? Lancar berarti mau pengapian itu iki mergo ora urip iki. Wis kena gosong iki. Mare kusem. Kok ya jam-jam 2 jam 3 ngono. Ya piroan berarti? 100. Heeh. Iya. Jam 2. Loro iki ngerampung iki sik. Kok bareng kan luhuran sik terus muter iki sik mulai iki. Ya kok segera dimulai lah. Ya. Tak tinggal ya, Pak De. Heeh, no digawane ora sudah digarap. Iya. Ya teman-teman ya, ditinggal dulu.
begono lah, ini gulung spool. Mau divideokan enggak? Oke ya. Diganti. Dikit ini lah yang mau diganti. Apa suwek? Ini yang kan ini enggak belum saya cuma pecah dikit itu, lampunya langsung hidup handphonenya. Terus apa kendala nih? Muternya nggak kuat gitu? Bukan mungkin enggak, kalau dia letak ini dia takut putus dia. Oh. Kalau putus mantap uangnya. Agak kendor berarti. Ya, 600 Iya. ini. 586. Aman lah. Pemasangnya mahalnya Pak nih, 200. Ya iyalah, masang deh yang angel iku. Ya kita rakit dulu. Ya, tinggal dipasang semuanya. Ide masuk video ya, asik. Cewek kita udah masuk video lagi. Ini namanya Diva Asiful. Iya. Ini anaknya Pak Iman, ini anak Palembang ya, keturunan Palembang. Ini bahasa Jawa. Yalah. Ini ada yang kecepit ya, rese nih. Cepit. Lama nggak bisa video. Teman-teman Pak dia belum datang. Berapa? Ya teman-teman, gini sudah terakhir. Tinggal kita tes saja dulu. Kita lihat puterannya. Ini kita ganjel dulu ya. Ini kita pasang kipas pendingin dulu. Dia mau buka. Ini ada nok-noknya. Kitasnya ya tadi. Ya. Oh, palunya bukan ganjel. Iya, ini nanti muternya ke sana ya. Set. Kalau kipas pendingin muternya harus arah jarum jam. Begono ya. Oke, kita buktikan ya. Bismillah. Oh, nggak mau jalan. Kompresornya mati bisa juga nih. Oke ya, ditinggal ganti kapasitornya, mati meletus. Oke teman-teman, ini tinggal ganti ya. Ini agak kembung dikit. Nanti kita belikan dulu karena kita lagi nggak ada. Kepanjangan nanti kalau kita ini nggak mau starter ya. Ini kalau nggak mau starter tinggal ininya mati. Karena ini ada kembung-kembung dikit, maka kemungkinan besar itunya nanti kita belikan. Teman-teman, tadi kapasitornya ngunci ya. Ngunci itu setelah kita pancing dengan kapasitor lain, ini nyambung lagi dan hidup lagi. Jadi ada potensi kapasitor itu bisa ngunci, nggak berfungsi ya. Caranya menghidupkan dipancing dengan kapasitor lain atau dipancing dihidupkan dengan tester. Setelah di tester kiri kanan maka nyambung lagi. Kunci dalam nih, beberapa kali saya menemukan ya. Saya kira ini mati. Ternyata ngancing saja. Sekarang sudah dihidupkan ya, dipancing maka langsung hidup. Belum diganti langsung hidup ya. Oke, mudah-mudahan jelas dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.